Menjadi inovatif. Wah, ini. Yang pertama, setelah membaca itu pasti aku yakinnya tuh semua bacaan bener ya. Yakinku loh, semua bacaan tuh pasti bener, bagus, urutan. Tapi kan kita hidup di dunia nyata gitu loh, bukan di dunia pikiran. Kalau ditulis tuh bisa teratur gitu. Ya bisa jadi ini buat pancingan sih. Tapi yang jadi ini kok apa? Yang nyangkut banget di situ soal basic knowledge sama change attitude gitu. 1% tuh inspirasi, 99%-nya keringat. Artinya emang kerja keras gitu. Inspirasi tuh nggak butuh full gitu, tapi hanya butuh pemantik aja gitu. Mungkin kita baca gini juga harapanku bisa jadi pemantik gitu. Ya sama basic knowledge itu penting banget. Ya kayak bikin konten ini ya sebenarnya. Betul. Kayak bacanya itu ya itu kayak 1%, sisanya ngedit, motong, ngobrol. Ya Allah banget sih. Bener. Itu. Kalau dari buku ini tuh, yang pertama yang aku paling senang adalah buat jadi inovatif tuh kamu jadi kayak Sumedang. Apa? Jadi kayak Sumedang. Sumedang tahu apa? Banyak tahunya. Jadi kamu harus banyak tahu. Maksudnya dengan tahu itu kan macam-macam ya, bisa dari kamu mencoba sendiri, atau kamu melihat orang mencoba, itu kan juga salah satu bentuk pengetahuan. Dan itu kalau di zaman sekarang itu juga itu bisa didapat dengan mudah. Contohnya misalnya dari YouTube, kalau dulu dari TV. Nah kalau sekarang tuh kayak aku mau ada tambahan itu, kayak sekarang orang kayak malu-malu banget install TikTok gitu. Tapi aku dulu juga termasuk. Gue juga malu sih awalnya itu. Aku awalnya aku enggak. Aku ada. Sampai sekarang enggak. Aku biasanya tuh kayak ya emang dulu kalau TikTok tuh emang isinya ya kayak orang-orang juga dan itu kayak ya udahlah gitu. Itu kita anggap itu konten yang eksplisit yang harus disensor aja. Tapi setelah aku nyobain install TikTok itu ternyata ada banyak tips Photoshop, edit video. Benar. Dan itu tuh ya itu balik lagi ke ya sebenarnya kayak platform lain kayak Instagram atau YouTube ya. Jadi kita sendiri yang harus memfilter apa yang kita dapat. Dan dari situ tuh aku terus ya kayak Sumedang tadi jadi banyak tahu. Terus sama yang aku juga yang kayak kamu tadi, yang paling seneng ya yang ini, yang kita harus tahu basic knowledge. Kayak misalnya mau bisa foto ya kamu harus tahu dasarnya foto. Dan misalnya kamu mau masak tuh juga kamu harus tahu dasar-dasar dari rasa bawang tuh kayak gimana, terus garam itu rasanya kayak gimana, terus kalau digabung rasanya jadi kayak gimana. Jadi ngombennya itu jadi lebih mudah kalau kita tahu dasarnya dulu gitu. Sama yang satu lagi adalah kemampuan observasi. Kayak melihat sensibilitas ya, itu juga melihat sekitar gitu. Benar. Ya itu makanya sekarang tuh jadi kayak menarik di jalan nih, terus kita menemukan sesuatu, misalnya ada bapak-bapak tukang mie ayam, terus dia ternyata gerobaknya kuning loh, nggak biru ya. Iya, itu bukan mie ayam banget loh. Nah itu tapi kan orang terus akan lantas, iya loh sing gerobaknya warnanya kuning. Itu salah satu teknik marketing. Mungkin kalau diaplikasikan ke misalnya kalau ada teman-teman mau bisnis apa, ya kita cari pembedanya. Itu kan juga salah satu bentuk inspirasi yang ternyata kita dapat dari misalnya gerobak kuning. Tahu terus ini dagang siomay tapi pakai moge. Pantu tuh kan kayak karena dia ada kanan kirinya. Ada kanan anjing. Gitu kan. Iya juga. Terus orang kadang langsung inspirasi baru. Batagor yang kiri somai. Yang bangsa. Iya sih. Mantap. Ya kalau tahu basic knowledge sama ngasah sensibilitas, memang apapun sebenarnya bisa jadi ya. Tinggal ya itu dikonekin yang terjadi sama dikonekin sama referensi. Bisa jadi tuh. Sama ini baru. Mungkin disambungin sama masalah apa yang ada di sekitarnya, dan bisa kita kasih solusinya melalui observasi dan inovasi itu. Iya. Betul tuh. Gitu. Soal solusi. Kalau aku sih
habis baca buku ini tuh aku sih setuju sih tadi yang paling penting tuh basic knowledge sama mengubah sikap sih menurutku. Soalnya kalau apa ya misalnya kita udah dapet pengetahuan apalah segala macam, tapi kalau misalnya sikap kita tuh masih kayak yang males-malesan kayak cuma wacana doang gitu tuh loh Mas jadinya, tapi kita nggak pernah action gitu ya sama aja sih menurutku. Oke. Dan memang yang susah itu sih, iya kan, kayak misalnya udah malasan. kayak misalnya kita udah ngumpulin bahan di Pinterest lah atau apa Iya, gitu iya, tuh, iya. tapi kayak ya nanti terus ya nggak pernah jalan tuh ya sama aja sih. Sampai nanti juga wacana terus. Tapi kalian percaya kreatif itu menular? Di poin terakhir kan kreatif itu menular. Iya. Menurutku menular sih. Aku setuju sih itu. Biasanya kalau orang kumpul ya sama orang yang ide itu, lama-lama juga akan ngikut sih. Tapi kalau Iya, bener. koncone turu ya melu turu. Iyalah, anggap aja nular aja. Gimana nggak ikut tidur? Biasanya gitu. Atau juga kita ketemu di sini itu juga karena kita ketularan mana ya ngumpul. Itu berarti extension virus baru ya. Mungkin bentar lagi aku ini bisa jadi kayak Wah, ya ini kan? Bisa bikin kata-kata yang nih, ada bintang tamu. Kata ajaib. Itu dulu Iklan dulu, guys. iklan. 2-0. Maaf ada iklan. Maaf ya, Pak. Besok diundang jadi pembicara ini. Oh iya. Kreatif itu menular soal komunitas. Tapi kalau misal kan gua nggak suka jalan-jalan. Emang traveling itu sangat inspirasi ya? Kalau buatku sendiri iya, karena Dengan apa? Aku jarang. ketemu orang. Ketemu orang. Traveling otomatis kan apalagi kalau kebiasa sendiri ya, misalnya aku tahun lalu yang sering bolak-balik Jogja Dieng Wonosobo itu jadi kayak aku nambah circle di Wonosobo dan Dieng, dan aku jadi di Dieng pun jadi tahu kontur tanah, terus kondisi masyarakat, itu kan bisa nambah insight. Bisa misalnya aku mau cerita soal Dieng itu ternyata nggak cuman kentang Mie ongklok. nggak ada mie ongklok Wonosobo. Sorry. Dingin. Dieng itu dingin. Dingin. Ternyata Dieng itu hangat ya karena orang-orangnya. Gue kira karena duduknya deketan kalau udah di Dieng. Ya, sebenarnya ya traveling itu juga menurutku nambah insight, apalagi kalau yang multicultural. Misalnya aku sendiri kayak misalnya main ke tempat Novi di Kuningan. Aku di sana juga nambah insight. Oh, ternyata di Kuningan tuh kayak gini, misalnya serabi itu gurih gitu. Buatku yang biasa namanya serabi itu manis, makan serabi gurih itu awalnya aneh, tapi mungkin itu bisa jadi inspirasi. Kan ada manis, ada gurih, bikin aja yang pedes. Nah, itu kan inovasi baru dari serabi. Oke. Tapi emang serabi sini manis? Manis di sini. Serabi manis. Kalau Tapi kalau di Kuningan? Banjar tuh Nah, di tempatmu? gurih, ya hampir-hampir Cocol kan? kayak Cocol gula. enggak Mas, jadi tuh Enggak. Ya udah gula itu. Jawanya tuh di dalam gitu, tapi tuh nggak rata gitu tuh loh Mas. Di sini. Enggak, tapi gue di Cirebon itu cocol coy. Gurihnya Kayak sama. sambal. Iya bener. Air gula tapi Tapi kan tetap jadi manis. Kalau di Kuningan enggak, Mas. full Pakai roti. telur. Maksudnya kok pakai telur? Serabi itu ya. Serabi kan makanannya Doraemon. Itu dorayaki. Ya kan sama bentuknya. Itu Iya itu apem itu. Ya pokoknya ada banyak sebenarnya shock culture juga buat gue yang jarang nggak pernah merantau tapi sering main aja. Kan beda ya main merantau sama kan menetap di suatu tempat itu. Jadi kayak begitu ke area Jawa Barat tuh banyak yang buatku terkejut gitu. Sampai ya, ternyata ini Duh, kenapa ya, kan terus untuk hal-hal yang misalnya kayak contohnya kayak tadi itu kan dengan adanya insight baru dari orang yang dengan budaya yang baru budaya yang berbeda itu kan misalnya kita bisa akulturasi, bisa kita twist jadi sesuatu yang baru, itu kan jadi sumber inspirasi inovasi.